Saya izin share screen untuk menampilkan chat. Kalau ada yang masih mau chat, silakan, kami kasih kesempatan. Ini di chat ini, baik, saya izin untuk share screen. Share screen, baik, cukup jelas terlihat. Dari from Iwayan Eko Wayana untuk semua, jam berapa nih? Jam 2 di sana ya, waktu Indonesia bagian tengah. Mohon izin bertanya, Mas Rul, maaf, mengapa umat dengan mudahnya dicekoki dengan doktrin-doktrin yang ya dicokoki dengan doktrin yang destruktif ya, termasuk umat yang berpendidikan. Kemudian yang kedua, apakah ulama atau tokoh agama yang berpolitik praktis terus turut menjadi penyebab kondisi kita seperti saat ini? Oke, terima kasih penjelasannya. Kemudian untuk yang berikutnya, oke, untuk ini komentar ya. Oke, bisa dibaca bersama, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh narasumber. Baik, pertanyaan di chat sudah kami buka. Silakan. Baik, untuk resen silakan. Waktu kami berikan. Baik, satu yang resen. Baik, oke. Rusli Rasak ya. Silakan unmute. Oh iya. Rusli Rasak, silakan bisa di unmute. Baik, ada yang peserta yang langsung unmute mic, bisa kami persilakan, sebab present ini kayaknya cuma satu orang. Rusli Rasak ya. Baik, untuk peserta webinar sekalian, boleh, oke, Pak siapa? Ruhul. Oke, ya, sudah dua yang resign, oke. Oh, narasumber ya. Oke, silakan. Nanti kita kasih kesempatan juga narasumber untuk closing statement. Baik, silakan. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Wayan tadi ya. Pertama saya menanggapi tentang coba menjawab mengapa orang berpendidikan bisa menjadi radikal. Oke, tadi teorinya adalah tadi yang ada beberapa teori yang mengatakan entrepreneur of grievance itu memanen dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi terhimpit. Kemudian mereka menjadi radikal. Oke, kalau itu mungkin ada sedikit masuk akal, tapi sebenarnya sama aja sih. Itu teori yang sebenarnya juga lemah juga kalau bagi saya. Sebenarnya yang saya tangkap justru ini perkara perkara ulama atau patron agama tertentu tersebut yang memang menggiring pengentalan identitas tadi. Jadi bahkan tidak peduli apakah dia itu orang terhimpit secara ekonomi atau dia menemukan kebuntuan hidup. Kebuntuan hidup tidak hanya dirasakan oleh orang yang secara ekonomi lemah, tapi orang yang sudah berkecukupan, orang yang sudah memiliki rumah, mobil, keluarga yang utuh, tapi ternyata masih mengalami kebuntuan hidup. Mungkin contohnya, anaknya mengalami sakit kanker yang sangat, atau dia ngerasa bahwasanya hidupnya mungkin selama ini kayak terombang-ambing dalam kekayaan yang dimilikinya. Dia ngerasa tidak punya roh gitu, punya jiwa. Sehingga dia merasakan, dalam bahasa Arab namanya adalah jafaful qalbi. Dia merasakan kekeringan jiwa, kekeringan hati. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia mulai mengunjungi masjid-masjid. Nah, fatalnya adalah ketika dia masuk masjid, yang ditemui adalah justru imam-imam yang justru mengajak pada 5 hal pokok, 5 hal ideologis yang menjadi kunci dari ekstremisme itu sendiri. Pertama adalah contohnya, Anda menemukan kebutuhan hidup, hati Anda kering, berarti Anda sedang jauh dari Islam, Anda sedang jauh dari Tuhan. Kemudian ketika dia tadi bertanya, kalau gitu apa yang harus saya lakukan imam? Maka sang imam mengatakan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam
Islam secara total, jangan setengah-setengah. Bagaimana cara masuk secara Islam secara total dan setengah-setengah? Kamu harus embrace itu syariah Islam. Kamu harus dukung itu penegakan syariah Islam. Islam tidak hanya mengurusi hati dan kehidupan seseorang, tapi Islam juga mengurusi sosial politik sebuah negara. Kedua, kalau kamu ingin menerima Islam secara utuh, maka kamu harus mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang sangat mendukung penegakan syariah Islam. Maka sistem pemerintahan jauhi demokrasi. Demokrasi adalah tauhid. Nah, ketiga, ketika kita ingin mendirikan negara Islam, kita akan menghadapi musuh Islam. Maka kamu harus berani jihad. Kamu harus jihad dengan hartamu. Kamu harus jihad dengan pemikiranmu. Dan kamu harus jihad dengan tenagamu. Lalu yang keempat, kamu juga harus perhatikan bahwasanya cowok atau laki-laki adalah di atas perempuan. Maka kelompok doktrinal yang radikal tadi, cirinya adalah tidak ada. Dia tidak mengenal apa itu kesetaraan gender. Dan yang terakhir adalah ketika kamu ingin menegakkan syariah Islam, kamu harus tentang itu namanya pluralisme. Hanya Islam yang benar, yang lain salah. Itu yang menjadi masalah di masjid-masjid kita saat ini. Sehingga orang berpendidikan pun yang tidak mengerti agama, baru belajar agama, tiba-tiba dikenalkan dengan buku Islam for Dummies. Buku Islam yang hanya untuk para pemula. Kemudian jangan heran kalau kemudian mereka bergabung dengan ISIS. Tahapannya gampang saja. Tahapannya pertama organisasi yang ya lumayan konservatif. Istilahnya tahapannya Islam modern bahasanya gitu. Bahasanya modern. Padahal sebenarnya kalau saya bisa bilang itu sebenarnya bahasanya Islam yang tekstual. Ini menjadi masalah. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang berpendidikan ini yang sedang mencari Islam? Maka yang harusnya kita lakukan adalah menyentuh sisi manusia dia. Kebuntuan hidup tidak diselesaikan dengan teks-teks agama. Kebuntuan hidup, kekeringan hati, jafaful qalbi tadi itu harus ditentukan diselesaikan dengan secara kemanusiaan juga. Anda buntu dalam hidup, berarti sebenarnya Anda mungkin salah dalam mengelola hidup. Bukan pada menemukan solusi di teks-teks agama. Anda mencari agama, maka yang harus Anda cari adalah semangat dan kasih sayang dari Tuhan. Apa itu? Ya cinta kasih. Alasan dari Tuhan menciptakan alam semesta ini kan karena adanya cinta kasih dari Tuhan. Rahman, Rahim. Karena itulah setiap tindak tanduk kita selalu kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mungkin seringkali orang Islam jarang memaknai setiap kata-kata yang jutaan kali terucap dari mulutnya itu. Hanya sampai kerongkongan saja Bismillahirrahmanirrahimnya. Tidak sampai hati. Itu jadi masalah. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang berpendidikan yang sedang mencari makna roh dalam kehidupan mereka, maka sentuhlah sisi manusia. Kedua, menjawab pertanyaan kedua tadi, apakah jangan-jangan, Pak Wayan tadi tanya, apakah jangan-jangan memang ulama-ulama tadi atau patron-patron agama tadi itu sedang mencari posisi politik, sehingga dia memanfaatkan dogma-dogma agama tadi? Kalau saya jawab, sebenarnya justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Artinya gini, sebenarnya sudah ada semangat dalam ulama-ulama tersebut dalam hatinya ingin menguasai sebuah negara dan membuat seluruh negara menjadi orang Islam. Ini semangat yang salah di situ. Kalau politik praktis sebenarnya dia tidak terlalu tergoda sih untuk mencapai sebuah status kekuasaan besar, kemudian memanfaatkan agama. Enggak, justru sebaliknya. Justru karena dia punya di frame berpikirnya adalah seluruh negara, seluruh Indonesia harus Islam. Kalaupun ada yang enggak Islam, kalaupun ada yang non-Muslim, dia harus nurut pada aturan-aturan Islam. Karena saya yakin aturan Islamlah yang membuat perdamaian di sebuah negara.
Itu yang diyakini oleh Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia dulu. Itulah yang diyakini oleh ISIS. Artinya apa? Sebenarnya kita harus buang jauh-jauh pemikiran bahwa ulama ini sebenarnya pengen kekuasaan politik. Salah. Justru yang terjadi adalah ulama-ulama tadi ditunggangi oleh pemain-pemain politik. Yang kita kenal mungkin apa itu? Chaplin gitu ya, kalau kita bisa bilang. Atau itu Cendana dan JKS. Mereka inilah yang pemain-pemain yang untuk menguasai politik negara kita dengan menunggangi kelompok-kelompok konservatif, maaf bukan konservatif, saya bilang ada ultra konservatif, saya lebih mengetahui itu. Ultra konservatif apakah sudah mencapai titik radikal? Sebenarnya belum sampai titik radikal juga, cuma ultra konservatif, anti Syiah, anti Ahmadiyah, yang penting semua harus Sunni. Nah ini yang salah. Ortodoksi Sunni itu sering digaungkan di masjid-masjid untuk memblokir gerakan itu. Sehingga jawaban tadi mudah-mudahan cukup menjawab ya. Kenapa sampai kenapa orang-orang berpendidikan bisa seperti itu? Maka ya jawabannya tadi karena mereka menemukan kebutuhan hidup dan sayangnya yang mereka temui adalah ulama-ulama yang mengusung 5 agenda tadi. Penegakan syariah Islam, sistem pemerintahan harus sesuai syariah Islam, jihad melawan musuh Islam, anti kesetaraan gender, dan anti pluralisme. 5 isu ideologis yang selalu diusung. Nah kemudian apakah ulama dan tokoh agama tadi memang sebenarnya sih nggak terlalu ekstrim, tapi dia sedang pura-pura jadi ekstrim hanya untuk menguasai politik tertentu. Oh enggak, sebenarnya mereka justru sebaliknya. Jadi bukan itu yang mereka misinya. Misinya ya ingin menegakkan syariah Islam sesuai dogma yang selama sejak kecil mereka pahami itu. Demikian sih dari saya. Sekaligus ada pertanyaannya ini. Saya mau bertanya masih tujuan satu agama jika menguasai panggung politik di sebuah negara, apakah negara akan damai? Ini ini. yang namanya Popo ya. Oke. Kayaknya saya tutup pertanyaan di chat. Baik. Mungkin ada yang bisa resen. Apakah sebuah negara akan damai jika tadi pertanyaannya gimana? Apakah sebuah negara akan damai jika sebuah agama berkuasa di negeri? Harus diingat sekali lagi, negara hanya akan damai negara hanya akan damai jika dibentuk oleh konsensus, bukan kitab suci. Kesepakatan. Iya, konsensus, kesepakatan dari semua elemen. Nggak harus Indonesia, Arab saja, negara Arab saja, itu harus dibentuk konsensus. Bukan sebuah kitab suci. Sekarang kita belajarlah dari Kekaisaran Tsar yang di Rusia. Kita belajar dari Kekaisaran Tsar, yang di Nicholas Tsar ya, di Rusia. Saat itu Tsar berkeyakinan, itu era tahun 1800 sebelum pecah Perang Dunia ya. Awal-awal keruntuhan Kaisar Tsar, Nicholas Tsar. Coba kita belajar dari sejarah itu. Kenapa runtuh? Karena saat itu Nicholas Tsar berkeyakinan bahwa negara harus dibentuk atas kalimat-kalimat Tuhan. Ya kan? Raja adalah perwakilan suara Tuhan, maka rakyat harus tunduk. Tapi Nicholas Tsar lupa. Nicholas punya hasrat manusiawi. Dia sangat terdorong oleh suara istrinya. Dia sangat terdorong oleh kondisi anaknya yang sedang cacat saat itu. Sehingga dia mencari-cari cara supaya anaknya tetap hidup, mencari-cari supaya istrinya tetap bahagia, tetapi dia sampai melupakan rakyatnya. Rakyatnya nggak bisa makan. Rakyatnya selalu dimobilisasi untuk perang melawan Jepang yang saat itu sebagai kekuatan militer dari timur. Dan Rusia bolak-balik kalah. Karena apa? Nicholas Tsar lupa bahwasanya masyarakat juga punya hak. Akhirnya apa yang terjadi? Nicholas Tsar runtuh. Nah, di tengah-tengah keruntuhannya itu Nicholas Tsar sempat membentuk sebuah Duma, bahasa Rusianya Duma, dalam bahasa Inggris itu adalah parlemen. Nah, sistem parlementer itulah yang menciptakan demokrasi. Demokrasi itulah implementasi atau manifestasi dari sebuah konsensus. Ada kesepakatan sehingga Nicholas Tsar mengizinkan terbentuknya parlemen seperti halnya di Inggris. Ada monarki memang, tapi memang ada namanya parlemen juga.
Sehingga itu merangkul suara dari rakyat, ada perwakilan dari rakyat. Negara tidak boleh dikuasai oleh dogma, karena dogma itu terlalu multi interpretasi. Kalau semua diinterpretasikan hanya dari raja saja, yang terjadi adalah chaos tadi. Raja adalah manusia. Dia juga terdolong oleh insting-insting manusiawinya, insting melindungi anaknya, insting untuk lebih sayang kepada anak pewaris tahtanya. Itu yang jadi masalah. Karena itulah, negara yang akan damai kapan? Ketika konsensus bisa harmonis. Udah itu aja. Jangan berpaku pada Al-Quran, jangan berpaku pada Al-Hadis, jangan berpaku pada kitab-kitab suci, agama apapun. Harus pada konsensus. Harus seperti itu. Demikian. Baik, narasumber yang lain mungkin ada pendapat. Sebab ini kayaknya di Resen tidak, saya sudah kasih kesempatan untuk open mic juga tidak ada, jadi kita fokus ke chat. Kayaknya mewakili pertanyaan. Kalau tidak tanya berarti cukup jelas tadi narasumber sudah memaparkan. Baik, narasumber yang lain bisa, walaupun pertanyaan ditujukan kepada Gus ya tadi ya, tapi mungkin bisa membahas ini. Baik, waktu kami berikan langsung open mic. Saya dengan Seno. Baik, silakan. Ya, jadi saya rasa menanggapi juga dari pertanyaan dan dari Gus Luhur ya. Jadi betul bahwa saya rasa konsensus memang sudah disepakati bersama bahwa negara ini memiliki kebinekaan berbeda-beda, dan kita sudah sepakat bersama bahwa negara ini didasarkan dengan Pancasila, di mana saling menghargai perbedaan baik suku maupun agama. Jadi saya rasa apa yang tadi disampaikan agar negara ini tetap damai, ya memang mau nggak mau kita harus tetap mendukung pemerintah dalam hal ini, khususnya mensosialisasikan lagi apa yang ada di Pancasila, dan tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga melakukan dan mengimplementasikan itu jauh lebih penting. Dan termasuk saya rasa activity seperti ini, webinar, sosialisasi, dan kita menyatakan sikap itu juga part dari apa yang menjadi sikap kita untuk mendukung kebinekaan dan konsensus yang sudah disepakati bersama. Itu mungkin dari saya, Pak Moderator, Pak Medi. Baik, ya memang sejarah negara-negara besar di dunia terbentuk lewat konsensus. Seperti Amerika juga mau bergerak ke kanan dengan konsentrasi ke agama Kristen, tapi ternyata mereka sepakat untuk bisa menerima semua kalangan. Dan mereka sepakat, jadi negara serikat jadi satu negara yang kuat sekarang. Indonesia banyak suku bangsa sama dengan Amerika juga, bahkan suku bangsa ya, Melanesia dan Mikronesia, Jawa dan Timur itu beda suku bangsa loh, tapi kita bisa bersatu. Aku bangga menjadi Indonesia. Baik, mungkin narasumber yang lain bisa menanggapi sekaligus mungkin menjawab, atau saya kasih kesempatan yang lain open mic saja, langsung unmute, langsung boleh bertanya kepada para peserta. Kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu sampai jam 6. Moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Waktu kami berikan 3 menit ya. Oke, Pak. Saya Rija Ketaran dari Medan. Salam Indonesia. Kepada Mas Rohul. Salam Indonesia. Tadi dijelaskan, jadi saya agak tertarik Pak ya, karena saya melihat bahwa menurut Bapak, orang-orang yang terperangkap ya, saya katakan terperangkap, karena mereka ada kekeringan rohani. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rindu untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Nah, artinya mereka sangat haus akan hubungan yang baik dengan Tuhannya. Tetapi kemudian mereka terjerumus kepada, katakanlah dalam tanda petik, guru-guru yang memanfaatkan orang-orang seperti gini. Pertanyaan saya, Mas Rohul, bagaimana dengan organisasi
Islam lah ya yang terbesar, yang kita tahu moderat seperti NU dan Muhammadiyah, mengantisipasi hal ini. Artinya seperti Bapak tadi katakan, saya menangkap bahwa ini mungkin terjadi di kota-kota besar di mana demikian tekanan-tekanan hidup membuat mereka yang katakanlah kurang kuat dasarnya itu begitu lemah. Jadi sebenarnya pada awalnya mereka adalah orang-orang yang rindu Pak kepada kebaikan. Nah, bagaimana antisipasi itu? Apakah diperlukan satu gerakan-gerakan ataupun kelompok-kelompok kecil yang untuk justru bisa menampung kerinduan mereka ini? Nah, bagaimana Mas Rol? Terima kasih. Baik, ini saya nunggu moderator apakah langsung jawab atau nunggu pertanyaan yang Silakan lain? lanjut. Kita diskusi saja sebab Oh ini gitu, yang langsung. bertanya sudah jelas kayaknya mereka ini. Jadi ya tinggal dengar apa yang mau, siapa yang mau menyampaikan ini. Kita dialog aja ya, diskusi aja biasa. Baik, waktu kami berikan. Masih ada waktu sampai jam 6 waktu Indonesia bagian timur. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi. Menarik sih, bagaimana NU mengantisipasi hal ini, terutama di kota-kota besar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya memang saat ini organisasi-organisasi NU yang saya tahu ya, sebagai orang NU, sudah melakukan banyak hal. Artinya aksi-aksi yang sifatnya kultural, aksi-aksi yang sifatnya humanis, itu yang menjadi key point, artinya titik kunci yang akan kita dorong, kita injeksi ke dalam tatanan masyarakat, sehingga masyarakat tadi lebih mengenal Islam dengan cara yang lebih sopan, yang lebih halus. Tapi, ada tapinya, konservativisme atau progresivitas manusia gini, perlu saya jelasin. Sebenarnya gini, kita semua sepakat bahwasanya teroris tidak hanya ada di Islam, ya kan? Teroris juga ada dalam agama lain. Kita sepakat itu juga. Artinya apa? Sisi-sisi orang menjadi konservatif, ultra konservatif, ekstrim, atau mungkin sisi-sisi manusia menjadi orang yang moderat, liberal bahkan, atau ultra progresif. Itu semua adalah suatu naluri yang ada dalam diri manusia. Agama hanya menjadi sebuah teks legitimator, artinya sebuah teks yang memberikan legitimasi. Kamu konservatif, oh Anda benar menjadi konservatif, kenapa? Ada ayatnya. Tapi kemudian kamu liberal, oh Anda juga benar menjadi liberal karena ada ayatnya. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan pada teks agamanya sebenarnya, tapi preferensi manusia-manusia masing-masing tadi, kecenderungan manusia-manusia tadi. Sehingga sebenarnya pendekatan yang harus dilakukan itu harus dalam bentuk pendekatan sosiokultural, bukan sosiopolitik. Harus sosiokultural, bukan sosiopolitik. Karena pakai sosiopolitik pendekatannya, yakin deh, yang akan terjadi lebih banyak friksi, gesekan. Tapi kalau dengan sosiokultural, maka yang terjadi adalah hubungan antara manusia. Ada sesuatu sisi manusia yang harus dijinakkan. Yaitu marah dengan situasi kebutuhan hidup atau kekeringan jiwa, kemudian dia menemukan sebuah wadah yang, oh ini yang merepresentasi perasaan saya merasa perlu untuk bergabung dengan kelompok ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya NU dan Muhammadiyah sudah banyak melakukan, mungkin NU dengan cara banyak pengajian, atau bahkan merekrut kegiatan-kegiatan lembaga dakwah NU yang ya, kita sudah tahu aksi-aksinya, memberikan pelatihan-pelatihan, bahkan Banser juga merekrut kader-kader baru untuk menjadi pengawal NKRI gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak. Tapi kenapa meledak saat ini? Kalau saya amati saat ini, ketika terjadi kemarin aksi-aksi yang kemarin, saya lihat jumlahnya juga nggak banyak. Jumlahnya nggak sebanyak ketika 212 kemarin, atau jumlahnya juga nggak terlalu signifikan kayak sebelum-sebelumnya. Sepertinya masyarakat juga sudah jengah mungkin ya dengan aksi-aksi. Meskipun dalam hati mereka masih membela Habib Rizik. Tapi mereka juga sepertinya sudah terlalu lelah lah untuk diajak seperti itu. Hanya saja sekarang kita harus melihat PRNU tetap ada di kelompok metropolitan. Masyarakat metropolitan maksud saya. Kenapa? Ya karena kembali lagi sosiokultural masyarakat urban, perkotaan,
itu sangat berbeda pada sosiokultural di masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia. Pendekatannya sudah berbeda. Maka dari itu, maka apa yang harus diantisipasi? Ya memang kita harus bergandengan tangan seluruh umat beragama. Pertama, untuk umat agama yang lain kita harus tetap stay cool. Sedangkan PR dari kami sebagai umat muslim adalah kita harus semakin agresif untuk menyuntikkan semangat sosiokultural tadi sebagai manusia. Makanya itu sering kalau saya sendiri selalu menyampaikan ke teman-teman saya di organisasi yang lain untuk mengatakan pesan dari Habib Ali Al-Jufri yang tadi yang selalu saya tidak berhentinya saya suntikkan kepada mereka, yaitu itu tadi al-insaniyah qabla tadayun. Kemanusiaan harus datang lebih dulu sebelum ada kamu menjadi orang yang religius. Siap. Itu penting. Jadi bagaimana mengantisipasi? Tentu gerakan itu sudah banyak sih yang dilakukan itu. Muhammadiyah juga sudah banyak. Tapi ya kita tahu sendiri artinya konservatifisme itu tidak pada kemuhammadiyahan seseorang atau ke-NU-an seseorang. Tapi konservatifisme emang ada kecenderungan darah atau hormon-hormon. Itu lebih hormonal sih kalau saya lihat. Nah, hormonal itu menemukan legitimasinya pada teks-teks agama tadi. Nah, bagaimana menyerang itu? Ya kita harus ada pendekatan empati. Karena hormon itu hanya bisa disentuh dengan empati sesama manusia. Oke. Jadi kedekatannya harus lebih banyak sosiokultural. Karena itu saya lebih sepakat seperti itu. Terima kasih, Mas Rul. Sama-sama. Baik. Untuk narasumber yang lain, bisa ada pertanyaan tadi itu, mungkin bisa menjawab yang tadi di chat. Kayaknya untuk Kristen cuma satu ya. Masih ada kesempatan kita beberapa menit ke depan sebelum jam 6 waktu Indonesia bagian timur. Sekitar 18 menit ya, Gus. Mungkin kita bisa lanjut terus sampai jam 6 baru closing statement untuk semua narasumber. Baik, silakan yang mau unmute, waktu masih kita berikan. Ya, terus mau nambahkan pertanyaannya Bapak tadi. Silakan Gus. Ya. Bapak siapa tadi? Dari Medan, Pak Risa. Risa Kertaren. Dari Tulang. Ini Bapak, pasca reformasi itu kan berbagai sekte masuk bebas ke Indonesia. Ya. Sebelumnya ada sekte yang semi radikal. Tapi itu dilingkari, di-mapping oleh kelompok Orde Baru. Nah, kita harus sama tahu agama dan politik, ya, ini memang berbeda. Tetapi banyak pihak kelompok politik ini memanfaatkan agama. Jadi kelompok daripada yang di-mapping dulu, kelompok Rohis, ya, terus kelompok LDK, Lembaga Dakwah Kampus, ini mudah-mudahan terus nggak dipeneper sama Cendana kan. Nah, ini mereka dilepas di era reformasi ini, Pak. Oke. Pelihara ini, Pak, peliharaannya dilepas. Bahkan dibiayai. Terus tanya sekarang, apakah ada kelompok ya, Pak, sampai bicara tentang Cendana? Terus tanya, kalau memang mereka itu bicara radikal tentang kebenaran kan gitu, Pak, apakah pernah kelompok partai tanda kutip agama, terus tidak sebutkan, atau kita bocorin sekalian ya PKS kan gitu ya kan, yang mereka so agamis, pernahkah mereka menghantam kelompok ataupun keluarga Cendana? Enggak pernah. Tidak pernah kan, Pak? Tidak ada. Tidak pernah. Tidak akan ada bergerak. Yang penting satu, pesan sponsor. Jangan utik-utik Cendana. Dan kelompok daripada ini yang di luar organisasi DITI. Kalau DITI kan lahir, Pak, mereka di mapping ditaruh di Pondok Az-Zaitun. Menjadilah apa? N11 itu kan DITI. Nah, pasca reformasi juga 2024 inilah kebocoran daripada bangsa kita. Di mana partai yang mana mereka di Indonesia ini seperti yang dikatakan Gus Ruhun, banyak orang-orang
keliru berguru, gara-garanya 2024, Bapak. Mereka minta kepada seorang presiden yang di Cikeas itu, ya kan? Itu kan nggak punya partai. Partai Demokrat itu partainya orang Manado, Pancarumakang, teman Gus kan gitu. Sama Bang Roy Martin dan teman-teman. Nah, di sini mereka mengambil atau meminta 5 menteri strategis. Karena di Cikeas nggak punya partai, diiakan. Nah, begitu mereka menang, disinilah mereka mulai bergerak menguasai masjid-masjid. Dan kebanyakan, Pak, kelompok-kelompok yang dikatakan oleh Gus Ruhul tadi, itu justru di kota-kota. Ya. Karena memang ada masjid-masjid BUMN itu kan nggak ada di pedesaan, Pak. Betul. Di masjid-masjid mereka kuasai. Dan betul sekali apa yang dikatakan Gus Ruhul. Karena ustadz-ustadznya mereka sudah ambil alih, ya. Begitu ada kegamangan masyarakat ataupun warga negara, padahal mereka berkecukupan, berpendidikan tinggi, tetapi jika keagamaannya rendah, keagamaan datang kepada seorang guru, kelirulah berguru, apa yang disampaikan oleh Gus Ruhul, 90% Gus nyatakan betul. Nah, disitulah akhirnya mereka terpapar pemikiran-pemikiran radikal. Ini yang perlu kita terus mapping, Bapak. Bahayanya apabila masuk daripada kelompok-kelompok radikalis ini ada yang disebut dengan nusroh, ya, kelompok-kelompok yang sangat rahasia, yaitu kelompok-kelompok yang masuk ke militer. Kalau militer sampai bisa dikuasai, bahaya, hancurlah Indonesia. Dan terus terang, Bapak, agama Islam tidak demikian. Kalau kita membaca Al-Quran dari alif sampai ya, dari juz pertama sampai terakhir, luar biasa, sangat penuh berkah. Tetapi seperti dikatakan oleh narasumber tadi, mereka memotong-motong ayat. Apa yang disampaikan oleh narasumber dari Buddha tadi, ya, mengenai bidadari. Nah, tidak memahami, ya, daripada tekstual dan kontekstual ayat ini, asbabun nuzul ayat ini, tapi mereka gunakan untuk mendoktrin orang. Ayat ini turun di saat tentara-tentara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saat itu banyak berguguran. Dan mereka tinggal sedikit. Kalau nggak kalau nggak perang Badar, perang Uhud, terus lupa. Ya. Nah, ayat ini timbul, inna wastarobi anfusakum, ya. Sesungguhnya Allah telah membeli diri kamu di dalam berjihad di jalan Allah, baik kamu mati ataupun hidup, dengan diberikan oleh Allah, ya, dengan beberapa bidadari. Ini kan bahasanya, Pak, bahasa kinayah, bahasa tasbih. Nah, kalau memahami secara tekstual saja kan gitu. Manusia, orang lainnya, ya kan, itu ada pada punya istri kan gitu, Pak. Tapi kalau perempuan, sekaya aja pegang uang. Tapi kalau orang laki-laki kan, Bapak, ya kan, karena naluri, kita punya uang untuk siapa? Untuk orang yang kita cintai. Belum punya anak berarti ke istri. Begitu punya anak ke istri. Dan kalau orang hanya belajar baru seumur jagung, memahami makna Al-Quran, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan bahasa sastra yang sangat tinggi kan gitu loh. Sehingga mereka mainkan, mereka doktrinkan. Kadang kita juga menjadi perolok-olokan gambar-gambar bidadari yang ngatakan gitu pada gosongan dia calonnya. Nah, ini semuanya karena itu tadi. Sehingga karena kebodohan umat Islam sendiri, agama menjadi diperolok-olok. Bagaimana sikap NU dan Muhammadiyah? Ingat, Pak, NU dan Muhammadiyah ini bukan negara. NU dan Muhammadiyah adalah ormas. Yang mana pendanaannya itu sangat terbatas. Yang bisa melakukan ini semua adalah negara. Kelompok-kelompok radikal kemarin dimotori oleh Pangdam, dimotori oleh Polda, negara hadir, daerah-daerah lain, akhirnya juga bisa kondusif. Begitu juga untuk membuktikan apa yang disampaikan Gus Ruhul tadi, itu real, Pak, real.
banyak orang-orang pinter ya terpapar, ASN terpapar. Kan itu tadi masjid-masjid ini dipakai. Nah, caranya bagaimana? Cara harus hadir. Menteri BUMN, jangan hanya wacana terus. Disegerakan kerjasama dengan Muhammadiyah, takmir-takmir masjidnya, ini DKM-DKM-nya diambil alih kepada kelompok-kelompok Islam wasatiyah atau Islam modern. Ya. Terus yang kedua, ada wacana daripada memberikan sertifikat kepada para mubalek penceramah. Lah, ini kan senantiasa diserang terus oleh mereka. Sehingga sertifikasi ini menjadi gagal terus. Tujuannya seperti apa yang diharapkan oleh Bapak tadi. Agar masjid-masjid kita yang dulu adalah pemikirannya wasatiyah ini sebelum era reformasi menjadi banyak bising di dalam masjid karena apa? Dicampuri oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan yang menjadikan negara Tuhan ini. Nah, melalui webinar ini kan, ya, akan kita sampaikan ke atas kan gitu loh. Jadi mari. Jadi di tahun 2021 ini, bagaimana bukan hanya TNI Polri saja, Menteri Agama bergerak, BUMN bergerak. Dalam artian di sini, BUMN ini kan banyak Pak anak cabangnya. Dan Islam adalah mayoritas di Indonesia sehingga hampir setiap BUMN itu ada masjidnya. Dan masjid-masjid ini hampir 75% mereka kuasai. Nah, orang di Indonesia ini patronismenya kuat Bapak menanya. Ya. Sehingga begitu diberikan dogma, dianggap kebenaran apa yang disampaikan itu. Kenapa? Mereka tidak belajar sendiri Quran dan hadisnya. Mungkin itu bisa dijadikan pemahaman. Kalau NO, ya kayak Gus ini Pak, kerjanya hanya ngajar ngaji, kemis hadroan ini, itu nggak pernah ngereken istilahnya usil dengan agama lain, kelompok lain, dan gitu loh. Pokoknya enjoy dengan apa yang diwariskan oleh kakek Mbak Buyut kita, Mbak Wali Songo kan gitu. Kemis undang ada orang meninggal, dia sini tahlili, asik-asik saja kan gitu. Yes. Mantap, Gus. Kalau bikin gereja, ya silakan asal tanahnya sendiri kan gitu. Ya. Demikian. Terima kasih, Gus. Makasih Gus. Ada yang tadi unmute itu. Yang unmute tadi silakan. Oke. Mohon izin boleh mengomentari? Dokter silakan. Baik. Selamat sore. Oh ya, Saya tidak salah ya, Mbok ya. Tentang pertanyaan tadi sekaligus jawaban dari Gus Ruhul dan Gus Soleh. Begini, hasrat berkuasa manusia itu bisa menimbulkan perselingkuhan politik dan agama. Dan ini memang sangat berbahaya. Betul. Sebenar-benarnya kami tahu orang-orang itu bukanlah orang-orang yang taat beragama sebenarnya. Kenapa? Karena sering ke Bali juga itu. Begitu. Nyari itu malah gitu. Tapi masyarakat kita mungkin bukan hanya di kami juga iya gitu loh. Terlalu fanatik dengan simbol. Jadi ketika saya akhirnya sengaja berpakaian biasa, tidak seperti orang suci begitu. Karena saya perhatikan ketika seorang memakai gelar tertentu, memakai topi putih atau jubah putih, mungkin sudah diganti sekarang jadi bunga-bunga gitu ya, itu langsung dihormati dan diikuti perkataannya tanpa mencerna. Jadi nalarnya, fight squaren intelektumnya udah nggak jalan, nalarnya nggak jalan. Dan ini menggiring, menguntungkan perselingkuhan politik dan agama itu. Saya melihat justru propagandanya mirip Hitler. Apa itu? Kesalahan yang terus diucapkan berulang-ulang, yang pada akhirnya ini diakui sebagai sebuah kebenaran semu. Ini berbahaya sebenarnya. Dan ini tugas besar kita semua. Jadi bagaimana mengantisipasi perselingkuhan berat, bukan hanya perselingkuhan ringan ya, antara politik dan agama. Jadi orang-orang yang memiliki hasrat berkuasa yang sangat tinggi, dan orang-orang yang beragama palsu yang hanya menggunakan simbol. Sangat gampang, buat saya sendiri pun sangat gampang. Jadi mau saya misalnya keluar sekarang dihormati sebagai apa, saya tinggal ganti baju. Pakai baju kalau di kami putih kuning begitu, pakai kerucut sedikit di sini,
Kemudian orang tidak akan berpikir itu siapa, apalagi tidak kenal, dia akan langsung hormat. Dan ini bahaya sebenarnya. Kalau ini dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seperti tadi. Jadi banyak PR yang harus kita lakukan memang untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Tapi lagi-lagi saya harus menekankan bahwa harus ada cara-cara khusus menangani hal-hal seperti ini. Karena kalau ini dibiarkan, kita akan dilelahkan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Kita tidak akan mampu membangun kesejahteraan, kita tidak akan mampu membangun cendekiawan yang banyak, bahkan mengirim tenaga ke NASA misalnya. Kita hanya repot akhirnya dengan urusan-urusan domestik yang sesungguhnya sudah tidak penting di abad 21. Terima kasih. Salam NKRI. Ya, Dokter bagus sekali ini karena energi kita tersedot dengan masalah. Yes. Gus, kita hitung saja biaya yang dikeluarkan negara untuk mengatasi demo kemarin itu. Berapa miliar yang keluar ya? Wow, sangat besar. Negara biaya itu coba dikirim ke Papua, biaya yang ada di Papua yang lagi berusaha untuk maju. Ya, mohon izin juga sebenarnya tadi negara kita banyak tadi Bim tadi ada untuk menangani terorisme termasuk ngasih makan. Perlu juga ada Mohon izin juga pelatihan regulasi simbol. Iya. Halo Pak Medi, nangkap suara saya Pak Medi? Ya, silakan Bim. Baik, saya jaringan lagi tidak bersahabat di Papua ini tadi ada terputus. Iya. Baik, silakan. Oke, saya sangat salut sekali yang disampaikan oleh Bunda Dr. Survi. Ini Bunda ini kalau dikasih kerudung itu kan, kasih kerudung, kasih gelar hajah itu udah bisa dipanggil ustazah itu Bunda. Betul, pantas itu jadi, dipanggil ustazah. Maksud saya, iya, maksud saya begini. Nampaknya seperti yang disampaikan oleh Gus Soleh dan Gus Ruhul, nampaknya ada sebuah solusi yang saya tawarkan ini, yang mana negara lain sudah ya. Ya ini apa? Tentang simbol dan apa namanya itu? Ya simbol, tentang simbol itu perlu ada regulasi. Gitu. Karena seperti yang Bunda sampaikan, gara-gara simbol akhirnya orang dianggap salah ini ya, salah tonjol gitu. Nah itu di beberapa negara lain itu sudah ada regulasi bahwa tidak bisa sembarangan orang dipanggil ustadz atau ustazah. Lagi pula ustadz itu kalau di negara lain, di negara yang asal kata itu muncul, ustadz itu bukan pengajar agama, bukan. Kalau di sini baru alif bata saja udah ustadz. Itu artis baru 2 bulan saja udah dipanggil ustadz. Langsung berjenggot, itu langsung jidatnya hitam, berpanggil ustadz. Itu ustadz itu bukan bahasa Arab, bukan Bu. Ustadz itu bahasa Persia, yang artinya adalah cendekia, itu atau seorang pakar. Jadi kalau udah doktor itu baru dipanggil ustadz. Dan ada ustadu ilmul hayat, ada ustadu kimia, ada ustadu musik. Itu seperti itu sebenarnya. Nah kebetulan yang keluar dari Mesir adalah ustadu ad-din, ustadz yang pakar-pakar agama. Nah itu. Nah regulasinya apa? Sekarang begini loh, untuk dipanggil tentara atau jenderal atau kopral atau apa, jelas dari seragamnya, dari ijazahnya jelas. Untuk dipanggil dokter, dipersilahkan untuk sebagai dokter, itu jelas seragamnya, ijazahnya jelas. Nah, seperti itu. Maka di beberapa negara, itu contohnya di Iran, itu dibedakan antara Habib dengan non-Habib itu dari sini. Ini kalau ininya hitam, itu Sayyid atau Habib. Dan udah pakar. Ada Sayyid yang nggak pakai ini, karena merasa belum pakar. Belum punya Ya. Gitu. Jadi kalau yang hitam itu. Ini salah satu sampel aja, salah satu contoh aja ya. Nah, begitu. Kemudian ijazah. Kenapa kata Gus Soleh tadi perlu ada semacam sertifikasi ulama?
Ijazah itu dari bahasa Arab, dari kata-kata ajaza, yuzizu, ijazah, pemboleh kertas dari zaman baheula sudah ada itu sistem pengijazahan. Di pesantren-pesantren paling tradisional itu sudah ada sistem pengijazahan. Sekarang saja kalau ada orang yang minta doa kepada saya untuk diamalkan, saya bilang saya harus mengijazahkan dulu. Nah, kenapa? Karena seseorang kalau salah dalam memahami lalu salah dalam mengamalkan, akhirnya malah praktek. Sebagaimana praktek secara fisik itu akan bahaya. Lebih bahaya lagi malpraktek secara rohani. Nah, Indonesia ini rusak karena terjadi malpraktek secara rohani. Karena ada orang-orang yang belum dapat ijazah, belum dapat pesantren, sudah pakai undang-undang, sudah gelar kiai haji, gitu. Jangankan membaca kitab kuning, lo kita gundul alif bata saja belum fasih, tapi sudah pasti gelar kiai. Nah, kemudian setelah itu minta tes kepada presiden, tes vaksin duluan. Padahal kalau dia dites baca kitab gundul lah otak ini rambutnya itu. Rontok rambut-rambutnya sekalian itu. Nah, makanya kalau usulan dari Gus Soleh tadi diwujudkan bagus sekali itu. Kalau perlu nanti ada acara di media TV dari kerjasama antara Menteri Keagamaan, Menteri Menkominfo dan berbagai macam menteri untuk digelar di seluruh media TV untuk copot undang-undang yang memang belum layak untuk memakai undang-undang. Nah, seperti itu. Kemudian baru-baru ini Gus Soleh, saya dengar ini benar apa tidak? Saya dengar bahwa kedutaan Jerman itu datang ke rumah Habib Rizik atau ke ini untuk untuk memverifikasi tentang masalah 6 korban dari FPI. Ini berita ini entah benar apa tidak, tapi berita ini justru malah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ini bukan hanya masalah internal. Masalah internal dalam dunia Islam di Indonesia adalah salah dalam interpretasi seperti yang disampaikan oleh Gus Ruhul tadi. Tapi masalah eksternal kita tahu karena mereka jujur bahwasanya ada pendanaan, gitu kan. Hillary Clinton untuk jelas-jelas membuka rahasia kepada kita. Dia bilang apa? We founded Wahhabism, we founded Al-Qaeda, we founded ISIS. Kami mendanai ISIS, kami mendanai Al-Qaeda, kami mendanai Wahhabism. Nah, maka ini juga harus difahami oleh seluruh umat beragama apapun di Indonesia bahwa Islam saat ini sedang dicabik-cabik oleh faktor eksternal juga. Itu. Maka oleh karena itu saya menghimbau kepada semua pihak apapun agamanya, apapun sukunya di negeri ini, mari kita sama-sama untuk berhusnuzon. Untuk berhusnuzon, jangan sampai gara-gara ada oknum-oknum akhirnya kita saling berantem satu sama lain. Orang-orang non-muslim saya berharap dan saya yakin masih berbaik sangka bahwa bukan Islamnya yang jelek, tetapi ajaran Islam sedang dicabik-cabik baik internal maupun eksternal. Itulah. Betul Gus, betul. Baik, makasih Gus. Ya tadi Gus bilang tentang gelar ya, gelar. Ada yang orang disebut profesor padahal bukan profesor, dia bangga disebut profesor. Sampai sekarang tidak mau mengklarifikasi bahwa dia bukan profesor. Saya tidak tahu kenapa dia bangga padahal tidak ada gelar apapun yang diberikan profesor kepada dia dan dia diberi kesempatan untuk berbicara cuap-cuap di mana saja itu. Baik, itu ya. Sedangkan kita di Nasrani juga ada yang baru tahu tentang 1-2 ayat, dia sudah dipanggil pendeta dan dia bangga dan tidak mau mengklarifikasi bahwa dia bukan pendeta. Itu yang terjadi pada internal Kristen ya. Dan saya rasa kita semua mengalaminya, semua agama mengalaminya. Bukan kita sendiri ya, banyak. Oke, saya akhiri untuk ruang tanya jawab ini. Karena waktu, minta maaf bagi mereka yang mau bertanya, mungkin tadi terlambat masuk, tapi mungkin kita akhiri. Dan kita masuk ke closing statement. Mungkin para narasumber bisa